Hari ini setelah beberapa hari saya sudah unboxing kemarin sepeda lipat listrik ini, dan saya coba memperbaiki beberapa kekurangan. Kemarin pedalnya tidak bisa terpasang, saya bawa ke bengkel dan akhirnya bisa dipasang oleh bengkel sepeda, dan saya coba sepeda listrik ini, dan ada kelebihan dan kekurangan sepeda ini. Dari kelebihannya, saya rasa banyak sekali kekurangannya dan terpaksa harus saya kirim kembali ke penjualnya. Nah, ada kekurangan kemarin itu pertama ya, kemarin yang sangat disayangkan itu, kemarin masalah pedal di dalam deskripsi itu disampaikan bahwa pedalnya itu bisa dilipat. Dan ternyata yang saya dapatkan pedalnya ini tidak bisa dilipat. Mungkin tidak masalah ya kalau hanya masalah pedal. Tapi ada lagi kekurangannya. Pada waktu pengiriman sampai ke rumah itu, posisinya ban belakang itu tidak ada angin sama sekali. Jadi saya coba telepon ke penjualnya, mereka bilang coba dibawa ke bengkel sepeda, dan akhirnya sampai di bengkel sepeda saya coba minta bantuan mereka. Ya, dengan beberapa bengkel sepeda yang kesulitan, dan akhirnya ada bukan bengkel sepeda tapi tampal ban, mereka bisa mengatasinya dan bannya akhirnya bisa dipompa. Setelah saya balik ke rumah, keesokan harinya ternyata bannya kempes kembali. Saya coba lagi datang sampai 5 kali, pokoknya singkat cerita. Sampai 5 kali bawa ke tampal ban, dipompa, kempes lagi. Saya tanya ke penjualnya itu, katanya, dia bilang katanya ada yang bilang katanya sepeda bannya memang ban bukan ban tubeless ini bang, katanya. Kata saya, kok bukan ban tubeless? Kenapa tidak dikasih ban dalam kalau memang bukan ban tubeless? Ban itu setelah berhasil saya pompa, walaupun sampai sekarang nih tetap kempes juga. Jadi saya coba bawa ke pasar. Saya mau beli helm, kebenaran helm sepeda. Saya bawa, itu jaraknya dari rumah saya ke pasar itu lebih kurang 9 kilo. Kecepatannya saya coba kemarin itu bisa sampai dengan 38 km per jam, hampir 40 lah. Dan menanjak pun dia tidak kesulitan. Posisinya itu kan saya isi full baterainya. Jadi di statusnya itu 4 bar. Sampai ampera itu lebih kurang hampir 5 kilo, 6 kilo. Sampai bar 1 hilang, sampai lagi ke toko di lebih kurang 7 kilo, 8 kilo. Mungkin nggak nyampe kali ya, mungkin sekitar itu 8 kilo anggaplah ya. Bar kedua mulai hilang. Udah separuh, udah setengah perjalanan, separuh, 2 bar sudah hilang. Nah, ini yang saya bingung. Waduh, jangan-jangan cuman masalah displaynya aja. Mungkin displaynya yang salah, mungkin baterainya nanti ternyata tetap full ya. Akhirnya dengan PD-nya, terus kita balik lagi sampai terus balik ke jembatan itu barnya terus berkurang. Cepat sekali. Hampir mau 17 kilo, angka 1 tinggal bannya 1. Kedap-kedip dia. Pas 18 kilo, mungkin lebih kurang ya. 18 kilo, habis kosong sama sekali baterainya. Langsung kebingungan saya pada saat itu, karena jaraknya sebenarnya mau ke rumah saya mungkin sekitar hampir 2 kilo lah. Nah, ini yang jadi masalah. Saya harus menggoes dari sana, dari posisi baterai habis sampai ke rumah saya 2 kilo. Saya goes, oke, kita bisa goesnya, tapi beratnya itu minta ampun lah. Ya lumayan berat, mungkin karena saya tidak terbiasa dengan bersepeda ya, tapi menurut saya keras, lumayan berat. Hampir, apalagi posisinya jam 1 siang, panas waktu itu, panas terik sekali. Ini yang bikin saya dongkol. Waduh, padahal di deskripsinya itu dibilang itu bisa sampai 50 km sampai 70 km ring powernya. Ternyata cuma 18 kilo, separuhnya pun nggak nyampe. Saya tanya sama penjualnya,
Katanya, "Bang, jangan digas habis, full habis." Wah, kalau masalah itu sih harusnya jangan ringnya mungkin berkurang nggak jauh, sampai separuh aja nggak nyampe, paling enggak kan dari 50 mungkin 35 kilo karena kita ngegasnya terlalu tinggi. Ini 18 kilo, separuhnya saja tidak sampai. Karena dengan beberapa perbedaan deskripsi dengan kenyataan yang ada, saya meminta untuk pengembalian dana, dan dengan berdiskusi yang lumayan alot ya, akhirnya mereka setuju. Untuk kalian mungkin yang ingin membeli sepeda lipat listrik ya, sebaiknya kalian cek benar-benar, tanyakan ke penjualnya sesuai dengan deskripsi itu, apakah benar deskripsinya dengan kenyataannya. Kedua ya, pastikan sepeda yang kita beli itu memang benar-benar ada mereknya. Ini mereknya katanya mereknya premium, tapi saya nggak pernah melihat sekalipun sepeda ini ada tulisan premiumnya. Baterainya juga nggak ada merek. Nah itu, saya tidak akan menyampaikan tokonya toko apa, karena mereka ada etiket baik. Dan Shopee juga, terima kasih, karena Shopee sudah menjembatani, dan Shopee itu kayaknya memang lebih aware dengan pembeli daripada penjual. Dan kedepannya mungkin sepeda yang merek lain yang sudah ada dalam pencarian saya, mungkin saya akan unboxing ulang dan akan saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana pengalaman dengan sepeda yang selanjutnya saya akan beli. Itu saja, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.